Oke, selamat siang Ibu Mintarsi. Selamat siang. Ibu Mintarsi sebagai seorang psikiater melihat kasus Amar Joni yang saat ini lagi ramai diperbincangkan, dan Amar Joni sudah dipindahkan lagi ke Nusa Kambangan. Menurut Ibu, dari dampak psikologisnya itu, Amar itu terlihat sangat ketakutan. Menurut Ibu ini seperti apa, Bu? Jadi kalau kita lihat dari segi kejiwaan ya, Amar Joni seorang pemakai dan pemakai akhirnya tidak bisa sembuh, jadi pemakai lagi. Lalu kalau dia seorang pemakai, itu tandanya bahwa jiwanya bukan jiwanya kuat. Kalau seorang yang jiwanya tidak kuat, dia tidak bisa tiba-tiba menjadi pengedar hebat. Bisa jadi pengedar ringan, tapi bukan pengedar hebat. Tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi di lapas. Lapas itu dari dulu sudah terkenal sebagai tempat di mana terjadi penjualan narkoba. Sekarang kalau itu biasa dari dulu sudah terjadi penjualan narkoba, dan bukan hanya di satu lapas, tapi di sekian lapas kan terjadi. Jadi apakah ini bukan lebih cenderung sudah ada mafia di dalam lapas itu? Lalu tiba-tiba ada Amar Joni. Apakah Amar Joni betul seorang pemakai, atau dia sengaja dijadikan seorang pengedar? Dengan dijadikan seorang pengedar, sangat mungkin nantinya, selesai ini pengedarnya, jadi tidak dilanjutkan pengejakannya. Itu siapa yang melakukan? Mafia. Sebelumnya kan juga diperkirakan mafia kan? Di mana-mana kan sudah dikatakan sudah ada mafia di dalamnya. Oke, Ibu, gimana melihat Amar Joni yang sudah dikembalikan ke Nusa Kambangan dan dijadikan tahanan high risk? Ya, sekarang kita bayangkan kalau high risk, apakah pantas? Jadi kita kan melihat dari segi orangnya bagaimana ya. Kalau seorang anak tiba-tiba kita katakan high risk, apakah pantas? Kita lihat dulu apanya. Dia seorang pemakai, orang yang ya cenderung cengeng. Lalu kita lihat lagi, ini bukan hanya pendapat saya, pendapat netizen juga mirip, tapi pendapat mantan kepala BNN itu juga mengatakan di sini kan bisa dipilih antara apakah dia direhab atau masuk penjara. Tapi jadi artinya diduga bahwa Amar Joni tetap seorang pemakai, dan demikian juga pendapat saya. Itu pemakai, bukannya pengedar. Kalaupun pengedar kecil, tidak bisa seorang pengedar yang high risk gitu. Jadi akhirnya agak aneh, terus tiba-tiba masuk Nusa Kambangan. Jadi memang sesuai dengan kata-kata ini high risk. Tapi apakah benar? Ini yang betul-betul diragukan. Dan kalau saya secara pribadi, berdasarkan pendapat saya, itu rasanya nggak mungkin gitu. Itu pendapat saya. Seorang tipe begitu bukan tipe untuk nantinya menjadi seorang tokoh untuk mengedar. Dan dia juga tidak bisa tiba-tiba menjadi misalnya seorang ABRI yang hebat untuk bertengkar, untuk misalnya di tempat perang. Kan lain kan, sifat orang-orang itu bisa kita lihat. Amar Joni kebetulan cukup terang, bisa kelihatan. Tapi pada yang lain juga bisa kita lihat, biasanya dia, orang ini tidak pantas untuk perang, orang ini tidak pantas untuk apa. Bahkan yang lebih sulit itu orang untuk pasal kriminal yang sifatnya kriminal pemikiran. Ini kan kriminal yang sifatnya dengan perbuatan, itu lebih mudah untuk dinilai kemungkinan ya tidaknya dari segi kejiwaan. Bisa dikatakan apa, seolah ini Amar Joni dipaksakan hanya di dalam penjara, tapi dipaksa di Nusa Kambangan yang kita tahu tahun ini adalah hukuman yang kasus-kasus berat yang ancaman hukumnya hukuman mati. Bisa dikatakan dipaksakan ya oleh aparat atau pihak terkait agar Amar Joni dititipkan di Nusa Kambangan, Ibu. Ya, jadi sekarang kalau kita lihat dalam seringnya kejadiannya, kalau seorang mafia, dia perlu orang lain kan menjalankan peran dia. Apakah ini yang terjadi? Boleh saja kita curiga ke arah itu kan.
Lalu kita lihat di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan dulu sudah terbukti dia itu ketakutan setengah mati. Kalau memang dia pengedar besar, tidak perlu, apalagi pengedar high risk, tidak perlu dia memperlihatkan ketakutan. Mungkin ketakutan baru sebelum dia dihukum mati, tapi bukan baru masuk akhirnya seterusnya ketakutan. Itu kan ya bukan pada seorang pemakai lah, dan tidak pantas untuk dilabelkan sebagai pengedar berat. Dan ditakutkan ketika Ahmad Doni di sana akan depresi, nanti stres dan segala macam, dan itu akan mengancam jiwanya juga, Bu, ketika di sana. Itu jelas. Jadi dengan depresi yang berat, otomatis orang itu akan cepat meninggal. Apalagi kalau nanti dia memperlihatkan depresinya, kemudian diberikan racun, kita kan juga nggak tahu. Kita kan belum terbongkar siapa di balik semua ini. Nah, menurut Ibu apa yang harus dilakukan dan agar Ahmad Doni bisa mendapatkan keadilan dan bisa pindah ke lapas atau tahanan di Jakarta? Satu-satunya adalah berjuang. Jadi kita berjuangan misalnya melalui jalur hukum, walaupun saat sekarang kita tahu kebenaran itu belum tentu menang. Tapi tetap saja harus diperjuangkan. Jangan dibiarkan untuk kita nyerah. Dan keluarga apakah juga mempunyai pengaruh besar ketika Ahmad Doni harus menjalani hukuman di Nusa Kambangan untuk menguatkan mentalnya? Jelas pengusaha, keluarga juga merasakan. Kalau Ahmad Doni seorang yang sering menyiksa keluarga, kan ada juga pemakai yang akhirnya minta uang, minta apa, dipukul keluarganya. Tapi ini enggak kan, bukan tipe itu. Jadi jelas keluarga paling banyak juga menyesalkan kok jadi pemakai, jadi kerjanya kurang baik. Jadi akhirnya kalau sudah sampai dijadikan pengedar dan mereka juga tidak percaya sebagai pengedar, maka mereka juga akan sangat kasihan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ini untuk masyarakat umum menjadi suatu contoh yang kurang baik. Kenapa kurang baiknya? Karena kita bayangkan masyarakat juga tidak percaya bahwa dia sebagai seorang pengedar, apalagi pengedar high risk. Kalau sudah begitu, otomatis kepercayaan pada hukum kan tambah jelek. Sedangkan sebagian sudah mempertanyakan apakah negara ini negara hukum atau bukan. Kok hukumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ibu melihat juga nggak ada indikasi ternyata di lapas yang kita tahu bebas dari narkoba juga bisa ada permainan dan mungkin di-backing oleh aparat pihak lapas yang bermain untuk mencari keuntungan di situ? Kita tahu kalau sudah narkoba itu kan jalurnya apa? Ya jalur untuk mencari sesuatu uang secara tidak halal. Itu kan. Kalau misalnya cara halal tidak perlu jualan narkoba. Dan di sisi lain yang pacarnya ya Dr. Kamelia kan juga berharap agar aktif Ahmad Doni tidak dipindahkan ke Nusa Kambangan. Di lain sisi juga ternyata hubungan asmara mereka tidak berjalan mulus, Bu. Nah ini apakah ini juga bisa mempengaruhi juga ketika ada masalah di penjara, tapi di sisi lain masalah percintaannya juga ada masalah ya? Karena kita bayangkan ya percintaan dengan seorang pemakai narkoba, karena itu dia tetap pemakai. Coba tiap kali emosinya nggak kuat. Kalau seorang pengedar besar itu mentalnya kuat sekali. Ini enggak. Jadi pada saat mentalnya lemah, mungkin dia mengucapkan kata-kata yang tidak enak, bisa juga dia mengusir, namanya orang sedang stres kan. Tapi dalam hal